Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rania Rizky Mareti dengan NIM 2302 110011 dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi dengan berjudul Analisis Pendekatan Pembelajaran Seni Rupa. Dalam video ini kita akan membahas berbagai pendekatan yang digunakan dalam pendidikan seni rupa dan relevansinya dengan kebutuhan pembelajaran di abad ke-21. Pendekatan pembelajaran seni rupa yang pertama yaitu Self-Expression Art Education atau yang bisa disingkat CAE. Merupakan pendekatan yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan ide, imajinasi, dan kreativitas tanpa batasan atau peraturan ketat dari guru. Pelopor pendekatan CAE yakni Victor Lowenfeld dari Amerika Serikat yang menyoroti pentingnya ekspresi anak dalam seni dan perkembangan kreativitas. Selain itu, John Dewey juga ikut melopori pendekatan ini dengan ide belajar lewat pengalaman. Tujuan pendekatan ini untuk mengembangkan potensi kreativitas dan imajinasi siswa secara optimal. Selain itu, untuk memberikan ruang ekspresi bebas kepada siswa tanpa tekanan atau hambatan eksternal. Prinsip dari pendekatan ini yang pertama, pendekatan berpusat pada siswa atau student center dan guru berperan sebagai fasilitator atau pendamping. Yang kedua, pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman estetis kepada siswa. CAE mendorong pembelajaran yang berfokus pada minat siswa serta pengembangan keterampilan sosial dan emosional, seperti empati dan kerjasama yang searah dengan kebutuhan global masa kini. Sehingga, dengan pendekatan CAE, siswa diharapkan memiliki keterampilan yang dicari di abad ke-21, seperti berpikir kreatif, inovatif, dan kemampuan berkomunikasi nonverbal. Yang kedua, ada pendekatan disiplin based art education. Pendekatan ini membentuk dan menyusun kurikulum seni rupa secara sistematis berdasarkan 4 disiplin utama, di antaranya sejarah dan teori seni, kritik seni, produksi seni, dan estetika. DPAE dipelopori oleh Getty Center dari Amerika Serikat pada awal 1980-an sebagai kerangka konseptual terstruktur untuk pengajaran seni rupa. Tujuan dari pendekatan ini yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan mengapresiasi seni secara menyeluruh melalui 4 disiplin utama, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif siswa terhadap karya seni. Prinsip dari pendekatan ini yaitu yang pertama, kurikulum disusun berjenjang dan berurutan di semua tingkat kelas dengan beralaskan keempat disiplin seni. Yang kedua, menggunakan sistem evaluasi pencapaian siswa untuk mengukur efektivitas pembelajaran. DPAE tetap masih menjadi fondasi penting dalam pembelajaran seni rupa yang intensif untuk memperkuat literasi estetika dan melatih siswa berpikir kritis dalam mengevaluasi karya seni. Meskipun korpusnya bersandar pada pendekatan tradisional disiplin formal, efektivitas DPAE akan semakin maksimal apabila dipadu dengan pengalaman belajar yang memicu kreativitas, kolaborasi, dan penalaran kritis yang sangat dibutuhkan di abad ke-21. Selanjutnya yaitu ada Visual Culture Art Education. Merupakan pendekatan dalam pendidikan seni rupa yang membahas ruang lingkup bentuk seni seperti seni tradisional, seperti melukis, mematung, atau menggambar, hingga mencangkup budaya visual kontemporer yang mencangkup media populer, iklan, film, internet, game, dan lain-lain ke dalam kurikulum. Gary Friedman dari Amerika Serikat yang memperkenalkan konsep literasi visual ke dalam kurikulum sekitar tahun 1990-an. Tujuan dari pendekatan pembelajaran ini yaitu meningkatkan pembelajaran seni yang relevan dengan dunia nyata dan mengembangkan literasi visual kritis sehingga siswa mampu menafsirkan pesan-pesan di dalam semua jenis media visual sehari-hari. Prinsip dari pendekatan ini yaitu Paul Duncombe mengusulkan 7 prinsip utama dalam VCAE sebagai alat analisis budaya visual, antara lain power, ideologi, representation, seduction,
gaze, intertextuality, serta multimodality. CAA secara langsung merespon kehidupan serba visual di abad ke-21, di mana para siswa dikelilingi oleh media digital dan citra populer. Pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan abad ke-21. Selain kreativitas, siswa juga perlu memahami isu sosial budaya dan media. Dengan mengajarkan literasi visual dan keterampilan berpikir kritis tentang gambar, maka siswa lebih siap untuk menghadapi dunia informasi multimedia. Dan yang terakhir, ada multicultural art education. MAE adalah pendekatan yang mengintegrasikan keberagaman budaya ke dalam pembelajaran seni rupa. Seni dipandang sebagai alat untuk merayakan keanekaragaman etnis atau rasial, memahami budaya lain atas dasarnya sendiri, dan memberdayakan kelompok yang selama ini terpinggirkan. Pendekatan ini dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti James A. Banks, Jin Wei Kim, dan Howard Gardner. Tujuan dari pendekatan ini adalah membentuk kesadaran toleransi dan pengetahuan siswa tentang keberagaman budaya, serta mengatasi bias dan stereotip budaya melalui pengalaman seni, sekaligus memperkuat harga diri siswa dari latar belakang minoritas. Prinsip dari pendekatan ini yaitu yang pertama, menekankan akses pendidikan yang setara bagi semua budaya dan memerangi diskriminasi rasial atau budaya dalam kurikulum. Yang kedua, bersifat reflektif, mendorong dialog antar siswa tentang isu identitas dan representasi budaya. Kemampuan bersikap antarkultural merupakan salah satu skill yang harus dimiliki di abad 21. UNESCO menegaskan bahwa pendidikan seni budaya, termasuk multimaka, memperluas dialog antar budaya dan pemahaman bersama. Dengan MAE, siswa belajar menghadapi warisan budaya bersama dan meningkatkan empati terhadap kelompok budaya lain. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis pendekatan pembelajaran seni rupa. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat dalam memahami dinamika pembelajaran seni di era modern. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.